Hari ini ketemu lagi dengan Miss Cindy dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau belajar agama. Tuhan beri kami hikmat, kepintaran dari Tuhan, supaya kami mengerti, memahami akan firman Tuhan, dan kami percaya sungguh akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam pelajaran yang baru, yaitu di bab yang ke-7 tentang Yesus penyembuhku. Kalau kita sudah belajar tentang dahsyat dan ajaibnya, bagaimana cara Tuhan menciptakan kita manusia, bagaimana Tuhan memberikan tumbuh kembang dalam kehidupan setiap anak-anak. Nah, hari ini kita akan lanjut tentang Yesus penyembuhku. Hari ini Miss Cindy tidak masuk di dalam kelas, tidak tatap muka, karena ada penjelasan yang cukup panjang yang akan Miss Cindy berikan kepada kalian melalui video hari ini, yang akan Miss Cindy berikan gambar-gambar tentang beberapa contoh tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kesembuhan ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Miss Cindy berharap selama penjelasan dalam video hari ini, kalian juga membuka Alkitabnya dan membaca juga Alkitabnya, supaya kalian lebih paham dan kalian lebih percaya bahwa apa yang terjadi, pelajaran kita hari ini sama dengan firman yang Tuhan sudah sampaikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak. Miss Cindy berharap kalian semakin percaya kepada Tuhan, kalian yakin bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh. Nah, sekarang perhatikan videonya baik-baik, dan setelah itu kerjakan tugas yang Miss Cindy berikan kepada kalian. Oke? Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa kepada kalian semuanya. Yesus penyembuhku. Tuhan Yesus itu kita sebut juga sebagai tabib, yang artinya dokter di atas segala dokter. Kita semua pernah merasakan sakit, ya. Semua penyakit ada penyebabnya. Pada musim panas, banyak orang yang mengalami diare atau muntaber karena kekurangan air bersih. Pada musim hujan, banyak orang yang mengalami sakit kulit karena tempat tinggalnya tergenang air atau banjir. Setelah kehujanan, kamu bisa terserang flu atau batuk. Karena makan yang tidak teratur, perutmu pun bisa terasa sakit. Nah, ada orang yang sakit karena lalai menjaga kesehatan, tetapi ada juga orang yang sakit meskipun sudah melakukan pola hidup sehat. Ada orang yang memiliki sakit turunan dari orang tuanya, seperti sakit kanker, asma, HIV atau AIDS, dan lain-lainnya. Namun, ada orang yang sakit bukan karena faktor keturunan. Nah, yang paling penting adalah apa yang kita lakukan ketika kita mengalami sakit. Apakah kita bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan orang lain, marah-marah, atau malah sebaliknya, kita harus memohon pengasihan Tuhan agar kita dapat kesembuhan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana kuasa Tuhan untuk menyembuhkan setiap penyakit. Dan Yesus melihat iman. Di sini akan Ibu perlihatkan sebuah video bagaimana Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta
supaya ia datang dan menyembuhkan hamba-Nya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, Dia layak kau tolong, sebab Dia mengasihi bangsa kita, dan Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga mengangkat diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hamba-Mu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada kurang prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hamba-Ku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Demikianlah Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira. Tanpa Yesus datang melihat langsung hamba itu, karena iman perwira itu, maka hambanya pun menjadi sembuh. Dan yang kedua, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan di Gerasa. Ibu lanjutkan. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan di Gerasa. Ketika sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau, di daerah orang Gerasa, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras dia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat
supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Demikianlah Yesus, hanya dengan perkataan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan di Gerasa. Kemudian ibu akan menjelaskan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan yang sudah menderita penyakitnya selama 12 tahun. Ada seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Semua tabib atau dokter di kota itu tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Suatu hari, Yesus dan rombongannya sedang melewati kota itu. Perempuan itu sudah mendengar dari orang bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit. Perempuan itu berkata, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Kemudian perempuan itu berusaha maju menerobos kerumunan orang dan mendekati Tuhan Yesus dari belakang. Kemudian perempuan itu pun berhasil menjamah jubah atau baju Tuhan Yesus. Dan pada saat itu juga berhentilah sakit pendarahannya. Setelah kalian melihat video tentang pembelajaran kita hari ini tentang Yesus penyembuhku, nah bagaimana kita harus tetap yakin bukan bahwa Yesuslah yang bisa menyembuhkan. Ketika kita beriman, ketika kita percaya, ketika kita berdoa minta tolong kepada Tuhan Yesus, kita yakin Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Kalau kalian saat ini sedang sakit atau ada saudara kalian yang sedang sakit, percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi. Dia adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan setiap orang. Tentunya yang percaya dan minta tolong kepada Tuhan. Sudah ada beberapa contoh, 5 contoh yang bisa diberikan dalam video tadi. Nah, sudah menjadi bukti bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa. Oke, kerjakan tugas yang bisa diberikan hari ini dan misi dia akan kasih batas waktu untuk pengumpulannya. Tuhan Yesus memberkati.